Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kebakaran melanda sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Kutilang Bukit Duri, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi. Dan belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melakukan proses pemadaman. Pemirsa, asap pekat membumbung tinggi saat peristiwa kebakaran yang melanda bangunan tempat tinggal di permukiman padat penduduk Jalan Kutilang Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat dari bangunan satu ke yang lainnya. Petugas suku dinas penanggulangan pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman agar kobaran api tidak merambat ke bangunan lain. Dalam peristiwa ini pemirsa, sebanyak 4 orang dinyatakan meninggal dunia akibat terjebak di lantai 2 di dalam rumah. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di lokasi kebakaran, kita terhubung bersama jurnalis Metro TV, Konita Rahman dari Bukit Duri, Jakarta Selatan. Selamat siang Konita, bisa Anda sampaikan informasi terkini terkait dengan kondisi di sana dan apa sebenarnya penyebab kebakaran? Ya, selamat siang Jason. Untuk kondisi terkini di lokasi TKP kebakaran saat ini sudah diberi garis polisi sekitar 30 menit yang lalu, artinya sekitar pukul setengah 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk proses pendinginan sendiri dimulai dari pukul 7 tadi sampai dengan pukul setengah 11 waktu Indonesia Barat. Ini artinya kurang lebih selama 3,5 jam dari pihak pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan. Karena untuk sebelumnya ini berdasarkan keterangan dari masyarakat bahwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dan dari pihak pemadam kebakaran mendapatkan informasi kebakaran yang terjadi di daerah Tebet ini sekitar pukul 6.20 waktu Indonesia Barat, dan juga sekitar 30 menit pemadam kebakaran melakukan pemadaman. Dan setelah itu dilakukan pendinginan. Dan untuk situasi saat ini memang dari pihak pemadam kebakaran sudah meninggalkan lokasi TKP saat ini dari pihak BPBD dan juga Polsek Tebet, yakni sedang melakukan pengecekan juga di lokasi TKP. Sementara itu untuk dampak dari kebakaran ini yakni melanda 3 rumah, Jason dan juga pemirsa, yakni salah satunya ada di belakang saya. Ini merupakan dampak dari kebakaran dan juga ada di bagian belakang dari rumah yang ada di belakang saya ini. Ketiga rumah tersebut yakni ada salah satu rumah yang 2 lantai, sehingga untuk berdasarkan informasi yang kami himpun juga dari pihak pemadam kebakaran menyebutkan bahwa akibat dari kebakaran ini terdapat 4 orang meninggal dunia, yakni berusia 14 tahun, 7 tahun, 4 tahun, dan juga 3 tahun. Keempat korban tersebut saat ini sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati bersama dengan orang tua korban. Dan untuk proses evakuasi sendiri saat ini sudah selesai juga, karena memang untuk keempat jenazah tersebut sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan pengidentifikasian lebih lanjut lagi. Dan memang Jason dan juga pemirsa, kalau berdasarkan pernyataan dari pihak pemadam kebakaran juga bahwa kebakaran ini menyebabkan 3 rumah terbakar dan juga terdapat 10 kakak dan 27 jiwa yang terdampak dari kebakaran ini. Dan untuk proses evakuasi sendiri tadi dari pihak pemadam kebakaran menyatakan bahwa selama proses evakuasi dan juga proses pemadaman ini terdapat berbagai kendala. Yang pertama yakni karena di sini merupakan pemukiman padat penduduk dan juga jarak antar rumah ini terbilang cukup dekat, sehingga memang mudahnya kobaran api menyebar dari satu rumah ke rumah lainnya, akan tetapi dapat dipadamkan selama 30 menit oleh pihak pemadam kebakaran. Selain itu untuk kendala yang lainnya yakni karena banyaknya kendaraan-kendaraan yang terparkir, sehingga dari pihak pemadam kebakaran ini sempat merasa kesulitan untuk menyalurkan air dan juga untuk membawa korban yang merupakan korban dari kebakaran yang ada di wilayah Tebet. Dan untuk dugaan sementara dari penyebab kebakaran yang terjadi di wilayah ini yakni
karena fenomena listrik atau karena konslet listrik, sehingga tadi dari pihak pemadam kebakaran ini juga sempat menyatakan dan menghimbau kepada warga sekitar agar tetap memperhatikan bagaimana keamanan dari listrik dan juga tabung gas yang tadi juga sudah disampaikan kepada warga sekitar agar tidak ada lagi korban-korban atau kejadian-kejadian kebakaran yang melanda di wilayah ini. Dan saya akan coba tunjukkan kepada Jason dan juga pemirsa bagaimana kondisi kebakaran salah satu rumah yang menjadi dampak dari kebakaran ini, yakni saat ini memang sudah ada polis lain yang sudah mengelilingi 3 rumah. Ini merupakan salah satu rumah dan bisa terlihat juga Jason dan juga pemirsa, ini merupakan salah satu rumah yang kemungkinan yang paling terdampak dibandingkan dengan rumah yang ada di belakangnya. Di situ yang merupakan rumah 2 lantai yang menjadi tempat tinggal para korban yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan ini rumah yang disorot oleh juru kamera kami Firman Advriana, ini merupakan rumah 1 lantai dan bisa terlihat juga bagaimana barang-barang atau bahan-bahan atap ini sudah terbilang runtuh, karena bisa dilihat juga Jason dan juga pemirsa bahwa material dari rumah tersebut merupakan material yang mudah terbakar, sehingga ini yang menyebabkan kobaran api dapat dengan mudah menyebar ke bagian depan rumah dari kebakaran yang terjadi di bagian belakang rumah yang saya tadi sudah sebutkan bahwa rumah bagian belakang, yakni rumah dengan 2 lantai, lalu menyebar ke area depan, yakni ada 2 rumah yang menjadi dampak dari kebakaran tersebut. Sehingga untuk 2 rumah yang ada di bagian depan, yakni rumah dengan 1 lantai saja. Begitu Jason dan juga pemirsa, untuk sisa-sisa rumah juga saat ini sedang dibersihkan oleh pihak pemadam kebakaran, maksud kami pihak BPBD dan juga warga sekitar yang membantu proses pembersihan dari rumah yang terdampak akibat kebakaran yang terjadi di wilayah Tebet. Dan tadi sudah dilakukan juga pengecekan dan juga pendinginan oleh pihak pemadam kebakaran, yang artinya saat ini sudah tidak ada lagi sumber-sumber api yang dipastikan nanti akan menyebabkan mungkin menyebar begitu, sehingga saat ini sudah dipastikan sudah tidak ada sumber-sumber api, dan pihak pemadam kebakaran sekitar 30 menit yang lalu sudah meninggalkan lokasi. Saat ini dari BPBD sudah sedang membangun tenda, begitu yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda di studio, Jason. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Konita Rahman atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.